selamat pagi. Hari ini Ruang Bermain DS mempersembahkan Virtual Trip. Sudah penasaran kan? Ayo kita jalan-jalan dan temukan pengalaman baru di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bersama Miss Nina dan Miss Ragil. Nah, ini dia, kita sudah sampai di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tempatnya ada di Jalan Merdeka Selatan, nomor 11, Jakarta Pusat, di seberangnya Monas. Saat masuk ke area perpustakaan, kita akan melewati kotak desinfektan. Lalu, petugas akan mengukur suhu tubuh dan mempersilahkan kita untuk cuci tangan. Wah, tinggi sekali gedungnya. Dari rumah, teman-teman juga harus daftar online dulu ya untuk mendapatkan barcode sebagai tiket masuk. Barcode-nya ada di HP. Sabar ya, kita antri dulu. Tetap jaga jarak. Kita akan mengisi daftar tamu. Selanjutnya, kita akan scan barcode-nya di tempat yang sudah disediakan. Di sini teman-teman akan bertemu dengan petugas penerima tamu. Nah, di sini Miss Nina sedang mencoba scan barcode-nya. Tetapi sepertinya ada kendala. Petugas dengan senang hati membantu Miss Nina untuk mengganti barcode-nya. Wah, baik sekali ya. Terima kasih. Sekarang giliran Miss Ragil. Oke, berhasil. Saat masuk ke dalam, kita juga akan bertemu dengan layar pengukur suhu otomatis. Ayo, ikuti Miss Ragil dan Miss Nina. Nah, di sini sebelum kita ke perpustakaan yang dengan gedung tinggi, kita akan melewati rumah dengan banyak hiasan yang unik-unik. Setiap ruangan di rumah ini memiliki layar interaktif dan beberapa koleksi sejarah perpustakaan di Indonesia. Coba teman-teman lihat. Wah, menarik sekali. Itu adalah replika asli perpustakaan sepeda keliling. Dan masih banyak lagi. Hingga ada aksara kuno yang menjadi cikal bakal bahasa daerah di Indonesia. Oh ya teman-teman, kita tidak boleh sembarangan memegang atau masuk ke dalam area yang sudah dibatasi. Ada apa lagi ya? Wah, apa itu? Itu adalah sebuah prisma. Dia di dalamnya muncul gambar seperti hologram yang menceritakan sejarah-sejarah di Indonesia. Wah, keren sekali. Ada juga ruang media. Coba kita lihat. Luas dan terdapat banyak tulisan. Di situ ada gambar-gambar kuno. Itu sebelum ada tulisan huruf-huruf, teman-teman. Nah, ini adalah beberapa alat-alat tulis yang digunakan pada zaman dulu. Wah, menarik sekali. Setelah sekilas melihat koleksi-koleksi sejarah perpustakaan, sampai deh ke gedung utamanya. Ikuti terus ya perjalanan Miss Ragil dan Miss Nina di Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ayo masuk, kita akan menuju tempat penyimpanan tas. Antri dulu ya untuk mendapatkan kunci loker. Yuk!
kita harus menyimpan tas atau barang bawaan di loker dan hanya boleh membawa dompet, handphone, dan laptop menggunakan tas yang sudah disediakan petugas. Nah, sudah dapat kuncinya. Sekarang kita cari loker yang nomornya sesuai kunci. Di sini barang-barang yang disimpan di loker akan aman teman-teman, tidak perlu khawatir karena kuncinya kita sendiri yang pegang. Kita tunggu Miss Nina juga ya menyimpan tas dan barang bawaan lainnya. Setelah itu, baru deh kita mulai menjelajahi perpustakaan nasional yang paling tinggi di Indonesia, bahkan di dunia loh. Ada 27 lantai dengan 3 ruang bawah tanah. Wah, tinggi sekali. Di sini juga teman-teman bisa lihat, terdapat banyak kursi-kursi untuk tempat kita menunggu atau bersantai sejenak. Nyaman ya? Langsung yuk kita ke lantai 2 menggunakan eskalator. Karena pandemi disarankan tidak berpegangan pada bagian eskalator. Tapi untuk anak-anak harus berpegangan dengan orang dewasa yang mendampingi ya. Sampai kita di lantai 2. Di setiap lantai ada papan petunjuk lokasi atau area. Di sini, Miss Ragil dan Miss Nina akan membuat kartu anggota. Mudah loh caranya. Kita tinggal mengisi data diri dan nanti difoto. Langsung deh kartunya bisa jadi. Miss Ragil dan Miss Nina sudah jadi anggota Perpusnas. Kartu anggota ini bisa digunakan untuk memakai semua fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti multimedia dan meminjam buku. Oh ya, di setiap lantai juga ada petugas informasi. Jangan malu bertanya ya kalau butuh bantuan. Yuk, kita naik lagi ke tempat favorit nih. Di mana ya kira-kira? Kita akan naik ke perpustakaan anak di lantai 7. Kali ini kita akan menggunakan lift yuk. Tetap antri dan berdiri di tempat yang disediakan ya. Anak-anak harus dengan pendamping orang dewasa kalau mau menggunakan eskalator atau lift. Teman-teman harus tetap tertib berdiri pada tanda yang disediakan di lantainya ya. Dan turun dengan hati-hati. Diperhatikan langkahnya. Yeay, sampailah kita di perpustakaan khusus anak. Sebelum masuk, kita harus lepas sepatu dulu teman-teman dan simpan di lemari yang tersedia. Karena perpustakaan anak ini lantainya dilapisi karpet, jadi biar tidak kotor. Nah, sebelum masuk juga sudah terdapat peraturan-peraturan yang ditempel teman-teman. Kita bisa baca tuh. Ada peraturan tidak boleh bawa makan, tidak boleh bawa minum. Di sini disediakan tempat untuk meletakkan botol minuman. Jadi, masuk ke dalam tidak boleh bawa makanan dan minuman ya. Dan ada juga peraturan-peraturan lainnya. Seperti teman-teman tidak boleh berisik. Jadi bicaranya pelan-pelan. Tidak boleh makan dan minum dan juga tidak boleh tidur. Ayo masuk. Shh, jangan berisik ya. Kita akan ke petugasnya dulu. Meminta izin untuk membaca banyak sekali buku yang ada di sini. Wow, senang sekali rasanya. Di sini tempatnya sangat luas teman-teman. Dan juga ada banyak koleksi buku anak-anak. Miss Ragil bingung mau pilihnya.
karena semuanya bagus-bagus. Lihat, Miss Nina sedang memilih buku. Sepertinya semuanya ingin dibaca, tapi kita hanya boleh mengambil satu persatu, teman-teman. Tidak boleh mengambil banyak-banyak buku. Nah, kita baca satu-satu dulu ya. Di sana juga sudah disediakan banyak tempat membaca yang sangat nyaman. Ada kursi-kursi, karpet, dan tempat duduk yang unik-unik. Miss Ragil membaca buku dulu ya. Teman-teman pasti mau sekali kan ikutan membaca buku di perpustakaan ini? Nah, selain membaca buku, kita juga boleh menggunakan multimedia yang disediakan teman-teman. Tapi harus dengan kartu anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dengan kartu anggota ini, kita bisa menggunakan fasilitas lebih lengkap lagi, yaitu menggunakan multimedia. Nanti kita dipinjamkan oleh petugasnya sebuah headphone untuk mendengarkan berbagai cerita interaktif yang ada di dalam komputer. Seru loh teman-teman. Di sini petugasnya juga ramah-ramah, mau membantu untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Lihat, di sini Miss Nina dan Miss Ragil sedang mencari sebuah cerita. Jadi kita bisa mendengarkan dan melihat cerita di sini teman-teman. Wow, ternyata tidak hanya buku ya, tapi kita juga bisa menggunakan multimedianya. Menarik sekali kan? Nah, jangan lupa ya teman-teman, setelah membaca buku, tidak boleh sembarangan diletakkannya. Harus dikembalikan di meja petugasnya. Ada tempat untuk meletakkan buku yang sudah dibaca. Sudah selesai deh. Rasanya tidak cukup kalau hanya sebentar di sini. Tapi kita harus melihat ke bagian-bagian lantai yang lain. Sebentar ya. Kita harus pakai dulu sepatunya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ayo kita lanjut lagi ke ruang baca yang ada di lantai 12 dan lantai 12A. Nah, teman-teman, di sini sunyi sekali. Hampir tidak ada orang yang saling bicara karena semua orang di dalamnya sedang sibuk membaca atau mengerjakan pekerjaannya. Jadi rata-rata yang ada di sini adalah orang-orang dewasa yang sudah bekerja dan sudah kuliah. Seperti itu, kita bisa menggunakan laptop sendiri atau menggunakan komputer yang tersedia di sana menggunakan kartu perpustakaan. Nah, sekarang kita naik ke lantai 12A menggunakan tangga. Di sana banyak sekali disediakan tempat duduk yang sangat nyaman, bersih, dan juga sunyi sekali. Jangan berisik ya teman-teman, karena suara kita bisa mengganggu orang-orang yang sedang membaca di sana. Oke yuk, sekarang Miss Ragil dan Miss Nina akan mengajak teman-teman untuk naik ke lantai yang paling atas, ke lantai 24. Kita akan menggunakan lift. Nah teman-teman, di lantai 24 ini kita bisa melihat pemandangan di sekeliling
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yuk, teman-teman penasaran kan? Nah, sebelum masuk kita harus ke petugas informasi yang ada di depan untuk menyerahkan kartu perpustakaan nasional agar kita bisa masuk ke dalam dan keluar ke balkon yang ada di paling atas gedung. Wow, seperti apa ya? Yuk kita lihat. Ini dia teman-teman, pemandangan yang bisa kita lihat dari lantai yang paling atas Gedung Perpustakaan Nasional. Kita bisa lihat Monas. Monas jadi terlihat sangat kecil ya, karena kita juga ada di tempat yang paling tinggi. Miss Ragil dan Miss Nina foto-foto dulu. Nah, di sini juga selain terdapat banyak tempat duduk untuk kita bisa membaca dan mengerjakan sesuatu, ada juga koleksi buku-buku dari Presiden Indonesia dari yang pertama sampai yang sekarang, teman-teman. Di setiap lantai di Perpustakaan Nasional juga terdapat toilet. Nah, teman-teman, di sini Miss Ragil akan menunjukkan toiletnya yang ada di Perpustakaan Nasional. Bersih, dan teman-teman bisa pergunakan juga dengan bersih ya. Miss Ragil di sini akan mencuci tangan karena tadi Miss Ragil dari luar memegang banyak gagang pintu. Sekarang yuk kita ke petugas pelayanan lagi untuk mengambil kartu yang tadi kita pergunakan. Dan sudah selesai, saatnya kita turun ke lantai 4. Nah, di sana ada kantin teman-teman. Miss Ragil lapar. Yuk, kita lihat ada apa aja ya di kantin. Kantin tempat makan sepertinya penuh teman-teman. Terlalu banyak orang, jadi kita turun ke bawah yuk. Saat kembali ke bawah, kita juga melewati beberapa ruang-ruang baca dan ruang multimedia yang lain, teman-teman. Nah, setelah itu akhirnya kita turun lagi menggunakan eskalator dan sampai juga di mana ya? Di kafetaria. Jadi kita akan makan dulu di sini teman-teman. Aduh, Miss Ragil dan Miss Nina jadi lapar karena sudah berkeliling Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selamat makan siang teman-teman. Oke deh, saatnya selesai makan kita mengambil kembali barang-barang yang tadi kita simpan di loker. Jangan sampai ketinggalan. Kita ambil kembali tas, jaket, dan yang kita titipkan di loker. Lalu setelah itu pastikan lokernya sudah bersih. Dan tidak ada yang tertinggal serta mengembalikan kunci tas pada petugas. Selesai sudah perjalanan kita menjelajahi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oh ya, jangan lupa sebelum keluar kita harus kembali menggunakan barcode. Dan berjalan menuju pintu keluar. Jangan lupa cuci tangan lagi ya. Bye, hati-hati di jalan. Terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini. Seru kan jalan-jalan ke Perpustakaan Nasional? Menyenangkan dan menambah wawasan. Salam literasi.